Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dan Sciences. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan prinsip bentuk tari. Jadi prinsip bentuk tari ini sangat penting karena dalam setiap tari apapun, baik tari tradisional, tari non-tradisional, tari kreasi, kontemporer, modern dance, dan lain sebagainya, maka prinsip ini harus ada. Seperti apakah prinsipnya? Yang pertama disebut dengan prinsip unity. Kemudian ada yang disebut dengan harmoni, ada yang disebut dengan balance, ya, ada sequence, ada repetition, ada transition, ada climax, ada variation, dan kontras. Nah, jadi ada 9 sebenarnya, ya. Ada 9 prinsip bentuk tari sehingga karya itu atau karya tari itu disebut sebagai sebuah karya tari yang utuh atau unity. Nah, dalam konteksnya bahwa prinsip bentuk tari ini diteorikan menjadi 9 bentuk dan membentuk seperti sarang laba-laba yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Baik, kita akan jelaskan mulai dari satu persatu. Yang pertama disebut dengan keutuhan atau unity. Keutuhan dalam karya seni sudah seharusnya ada. Keutuhan dalam karya tari bisa melihat kedalaman dan makna dalam sebuah karya tari, baik karya tari yang sudah baku ataupun karya tari garapan baru. Unity sebagai sebuah kesatuan karya tari yang kita buat merupakan kekuatan ide dasar atau ide awal yang tidak tercerabut dari akarnya. Musik, kostum, properti, dan semua aspek yang dijadikan sebagai unsur visual harus berkaitan dengan tema karya tari. Yang kedua adalah keselarasan atau harmoni. Keselarasan dalam sebuah karya tari akan sangat enak untuk dilihat dan didengar. Pada karya seni, keselarasan sangat penting untuk selalu dicermati. Karya seni bukan merupakan bagian-bagian yang dijadikan satu ikatan kemudian disajikan, tetapi harus menjadi keselarasan dari awal hingga akhir karya tari. Keselarasan ini harus ada dalam karya tari, karena jika ada satu aspek saja yang tidak selaras, maka karya tari itu akan tidak sempurna. Yang ketiga adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini penting sekali untuk diperhatikan karena mata penonton akan sedikit terganggu jika keseimbangan tidak diperhatikan dalam sebuah pementasan. Keseimbangan bukan saja terletak pada penataan penari, tetapi seluruh aspek dalam karya tari harus mempunyai konsep keseimbangan, baik tata cahaya, kemudian kostum, dan nilai yang disajikan. Yang keempat adalah urutan atau sequence. Urutan sangat penting dalam sebuah tarian, baik dalam tari tradisional ataupun tari non-tradisional. Urutan ini sangat mempengaruhi pada struktur tari. Naik turunnya suasana tarian menentukan wujud struktur tarian. Sebuah tarian yang dapat menciptakan kejutan kecil yang dapat membuat penonton penasaran untuk terus menyaksikannya dan dapat ditangkap maksudnya, maka dia telah memadai atau memakai urutan tarian. Sebagai contoh, kalau pada tari kirses, ya, tari wayang, kemudian tari Sunda lainnya, konsep urutan sangat penting karena itu urutan adalah aturan ataupun pakem yang harus dipatuhi dalam penciptaan tari Sunda, khususnya pada tari klasik. Yang kelima adalah konsep pengulangan ataupun repetition. Hampir semua tari terdapat pengulangan, misalnya pengulangan pada langkah kaki, ayunan badan, dan tangan. Pada konsep tari ritual, biasanya langkah kaki dan tangan sering diulang-ulang dengan gerakan yang sama. Bahkan dalam tari kontemporer sekalipun, prinsip pengulangan ini sangat banyak dilakukan sebagai dasar bahwa gerak yang diulang harus benar-benar sampai pada penonton untuk menjelaskan suatu maksud tertentu. Gerak yang sering mengalami pengulangan biasanya gerak alternate, scanon, balance, dan broken dalam komposisi tari kelompok. Yang keenam adalah peralihan
atau transition. Kita bisa melihat transisi yang sangat jelas pada tari tradisional. Sebagai contoh, pada tari Merak Karya Sumantri, bentuk peralihan gerak trisi yaitu berjalan secara kecil-kecil cepat dilakukan dari awal sampai akhir, dan kita bisa melihat gerak pokok di antara gerak transisi. Umumnya transisi dapat diidentifikasi dari gerak lokomotor atau gerak berpindah. Perpindahan pada gerak lokomotor biasa menggunakan gerak berjalan, berlari, meloncat, berjingkat, kemudian meloncat lagi, kemudian berlari, sliding, merangkak, kemudian bergumul, kemudian memanjat, memutar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah klimaks atau klimaks. Klimaks adalah bagian dalam struktur dramatis yang merupakan bagian paling puncak dalam sebuah karya tari. Pada dinamika sebuah pertunjukan tari biasanya klimaks tidak terjadi satu kali, tetapi bisa terjadi berkali-kali yang disebut dengan desain klimaks kerucut berganda. Pada pertunjukan tari, koreografi dan musik harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuat kesan klimaks. Kesan klimaks sangat dinantikan penonton karena kesan klimaks disebut juga sebagai sebuah penyelesaian. Ketika koreografer terampil menyusun dinamika, maka klimaks yang dihasilkan akan membuat penonton tetap konsentrasi dan dimanjakan dalam berapresiasi. Yang kedelapan adalah keragaman atau variation atau variasi. Pada konteks tari, prinsip variasi ini biasanya ada pada semua elemen terdasar tari. Variasi dari gerak tubuh, aksi, ruang, waktu, dan tenaga. Bentuk tari, baik tradisional ataupun non-tradisi, harus memiliki konsep ini. Selain tidak membosankan untuk diapresiasi oleh penonton, karya tari harus memiliki kedalaman nilai seni itu sendiri. Yang kesembilan adalah kontras atau kontras. Konsep kontras banyak kita temukan dalam pertunjukan tradisional. Kontras ini cenderung memiliki pola yang berlawanan. Juga dalam beberapa konteks apapun tari kontemporer, kontras itu juga banyak ditemukan. Ya, sebagai contoh dalam tari Panji Cirebon untuk tradisional ya, musik iringannya sangat meriah, ritmenya cepat, tetapi gerak Panji yang disajikan sangat lembut, lemah, dan monoton. Hal itu menjadi efek kontras sehingga kedalaman Panji tersebut sangat kontras dengan bentuk wadagnya. Jika kita simpulkan, maka dalam unity ini atau kesatuan itu ada transisi atau transition, ada balance, ada keseimbangan, sequence, urutan, repetition, pengulangan, harmoni, keselarasan, variation adalah variasi, kontras, dan klimaks. Ini menurut Margaret and Daubler. Nah, sekarang siapakah Margaret and Daubler itu? Ternyata dia adalah instruktur tari yang menciptakan jurusan tari pertama di University of Wisconsin, Amerika. Pedagogi tariannya merupakan perpaduan antara mengekspresikan emosi dan deskripsi ilmiah. Ia lahir pada tahun 1889 sampai 1982 di Amerika. Nah, demikian penjelasan saya mengenai prinsip bentuk tari. Pada intinya, karya tari harus mempunyai prinsip-prinsip yang tadi itu, yang 9 itu, sehingga dikatakan sebagai sebuah karya tari yang utuh. Saya ulangi, prinsipnya yaitu ada unity, ada harmony, balance, ada sequence, ada repetition, ada transition, ada klimaks, ada variation, dan kontras. Nah, demikian. Jadi mohon untuk kepada mahasiswa sekalian untuk dihafal prinsip ini, karena kalau membuat karya tari, inti dari ke-9 itu harus ada dalam bentuk karya tari yang dibuat. Terima kasih. Selamat bertemu kembali lagi dalam pembahasan yang lainnya.